Dena Devanka mulai membuka soal keretakan rumah tangganya dengan Jonathan Frizzy, yang sudah bertahan selama 9 tahun. Selama 2 tahun terakhir, Dena Devanka menyebut Jonathan Frizzy sangat berubah setelah ia ketahui sang suami diduga berselingkuh dengan seorang wanita, yang diduga Ririn Dwi Ariyanti. Bahkan, Dena Devanka mengakui sudah sempat membahas isu perselingkuhan Jonathan Frizzy secara langsung. Ia pun sudah mendengar ucapan suaminya dan memaafkannya. Dena mengakui selama ini sudah menahan kabar dugaan perselingkuhan sang suami, pria yang akrab disapa Ijong itu. Akan tetapi, Dena justru mendapatkan perbuatan yang tidak enak dari Ijong beberapa tahun terakhir, sehingga ia melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ibu 3 anak itu tak masalah jika memang pria berusia 39 tahun itu tak mau mengakui mengenai kabar perselingkuhannya tersebut. Dena Devanka menyadari bahwa ia tak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya. Sejak awal mediasi atau menjalani proses perdamaian dengan Jonathan Frizzy, ia sama sekali tidak mau rujuk. Will itu, Mbak Dena tahu profesinya apa? Iya. Ya, cari sendirilah. Carilah. Sebenarnya nggak inilah buat saya untuk sampai ini ya, gitu. Jadi itu aja sih paling ya. Jadi buat saya sampai detik ini saya harus menahan. Saya berusaha untuk nutupin ya teman-teman gitu. Tapi menurut saya kayaknya apa yang dia lakukan itu sudah di luar batas ya. Saya juga toleransi saya udah besar banget nih. Saya selama berapa tahun ini nutupin banget gitu loh tentang perselingkuhan ini atau apa. Kalau perkara dia nggak ngaku atau apa ya itu hak dia. Tapi hak saya juga sekarang untuk mengungkapkan kebenaran gitu loh. Saya sebagai istri diperlakukan tidak adil, saya diperlakukan kasar, saya nggak terima. Saya nggak terima. Berarti sampai titik ini meskipun ada mediasi, Mbak Dena tetap matang untuk bercerai ya? Oh iya, pasti. Mediasi pertama sampai mediasi hari ini saya bilang saya nggak mau. Gitu loh. Ya jangankan sini Mbak sebagai seorang wanita, masa sih mau melanjutkan dengan pria yang seperti ini? Enggak dah. Saya pikir hidup saya lebih berharga lah ya. Saya juga kenapa saya lapor KDRT ini? Karena saya ada rasa takut. Saya ada rasa takut, saya merasa saya terancam. Banyaklah kejadian ya. Kalau sampai ada apa-apa sama diri saya, gimana? Gitu loh. Oh, di bulan Mei saya dikasarin, bulan Juli kejadian lagi. Nah, yang kayak gini-gini kan buat saya juga berat ya. Mbak Dena menegaskan aja, masih serumah? Iya, masih serumah, tapi kita memang pisah kamar. Terus, tapi ya balik lagi. Kalau dia nggak pulang, ya nggak pulang. Itu aja. Tergantung suka-suka dia aja. Ya, oke. Satu sih kita mau bilang ya. Upload itu saya rasa foto-foto yang kemarin diupload, sengaja diupload gitu adalah tindakan panik karena Bu Dena pas tanggal 21 ya menerima SP2HP, surat pemberitahuan hasil penyidikan. Nah, hasil SP2HP. Sabar ya. Udah ada ya SP2HP-nya ya. Silakan ditanya sama ahli kalau SP2 penyidikan itu apa? Penyelidikan itu apa? Penyelidikan itu apa? Ya, saya nggak mau ngajarin pihak sebelah sih. Gitu. Yang pasti kita itu ya, mau 21 ya. Bang, maju Mbak. Ya, siap. Jangan diumpetin. Masa belum ngumpetin bang. Oke, perkara ini udah berjalan ya. Mudah-mudahan berjalan dengan baik. Penegak hukum tegak lurus, kita berdoa gitu. Seperti itu sih ya. Jadi jangan sampai dialihin isunya dari perkaranya dia, dialihin ke yang lain-lain lagi gitu. Masa hari Senin siang ke Polres setelah dipanggil ya tuh di lanjutan ini ya, sorenya preskon nyebarin berita foto saya. Wah itu tolong deh simpulin sendiri aja kan, nggak bener dong. Merasa di atas angin. Padahal kemarinnya baru pergi sama saya nih, malamnya lah pergi sama saya sama anak-anak. Jadi saya waduh gila, ini actingnya luar biasa. Itu kan Mbak Dena, itu kan foto KDRT yang bilang Mbak Dena ke rumah tidur yang kemarin diperlukan. Enggak, bukan KDRT loh. bukan KDRT. Ya, Kalau dari KDRT pihak sana buktiin kayaknya dulu. seperti itu. Itu
apakah ada hubungannya karena Mbak Dena tahu kalau Ijul itu selingkuh makanya Mbak Dena atau bagaimana? Satu ya yang saya harus jawab ya, kalau KDRT itu, kalau dia ngerasa itu KDRT, buktikan dong, visum, lapor polisi, jangan dia di publik gitu. Pada hari itu juga ya? Buktikan, kan dia di statementnya bilang, kuasa hukumnya bilang, ini bukan hal yang kita laporkan. Aneh, yang dilaporkan aja yang diungkapkan, itu aneh. Kalau mau sidang, berperkara, mau jadi lawyer pembuktian, tunjuk dong jadi kuasa hukumnya, itu aja kan ditunjuk di sini. Yang Mbak Dena menanggapi tentang hal itu seperti apa tanggapannya? Satu lagi ya, saya mau tegaskan di sini, Iya. jangan bermain playing victim, seolah-olah jadi korban. Masa sih laki-laki mainnya sebagai korban? Janganlah, jangan main di situ lah. Bagaimana? Ada yang ditambahkan tentang hal ini? Ya, saya ngerasa saya jadi dimanfaatkan. Mungkin bahasanya sebagai apa ya? Boleh nggak saya bilang saya jadi kayak kambing hitam ya? Ya. Jadi untuk menutupi segala sesuatunya, mungkin yang lagi heboh ini, menutupi kesalahannya dia ini, menutupi apa yang terjadi di Polres, saya akhirnya di blow up lah sedemikian rupa untuk menjatuhkan nama saya, untuk menghancurkan saya. Nah itu kayaknya udah kasar banget ya. Mbak Dena satu lagi. Padahal masih tinggal satu rumah ya. Makanya itu dia, itulah saya nggak nyangka. Tapi sekarang justru saya hubungannya sama dia, kita hanya chat ya. Terus dia bilang ya sudahlah, kita tutup buku, kita fokus ke anak-anak. Wah nggak bisa gitu dong. Masa setelah kamu keluarin foto gitu preskon, udah preskon diposting lagi, ini ya semua akun gosip kayaknya posting foto saya nih, ya kan? Saya bilang, oh saya nggak bisa kayak gitu, jangan kayak gitu. Kalau dia bilang fokus ke anak-anak, kita harus mikirin masa depan anak-anak. Pada saat dia keluarin foto itu, emang dia nggak mikirin anak-anak, betul nggak? Ya udah itu aja. Tapi aku masih janggal Mbak, kenapa Mbak Dena nggak tahu ada CCTV di situ? Buat apa gitu ditaruh CCTV? Iya. Dan Mbak Dena katanya tadi nggak tahu. Soalnya kalau di kamar anak ya masuk akal kan. Kalau Mbak Dena nggak tahu itu gimana? Sampai di kamar pribadi. Iya. Kamar pribadi, ya. Bahaya kan? Anggaran ya. Bahaya banget kan? Iya. Nanti ada yang Dan ini kan tidak relevan dengan apa yang saya laporkan sekarang. Yang saya laporkan itu kejadian di tahun ini loh, ya, bulan Mei dan bulan Juli ini kejadiannya. Jadi benar-benar relevan kan? Gitu. Jadi ya sebenarnya kejadian sudah banyak terjadi lah ya. Namanya suami istri cekcok sering. Tapi baru kali ini saya berani. oke. Berarti Ya, Mbak Dena yuk. nggak tahu ya ada CCTV di kamar. Ya, saya bilang gitu. Sampai sekarang udah dicek belum Mbak? Masih ada atau udah dicabut? Enggak, semua akses saya matiin. Semua akses saya matiin. Mbak Dena sedikit cerita dong tentang video yang tadi mau dikasih lihat. Almarhum abang saya baru pulang dari rumah mama saya, kemudian kita pulang cocok, terus saya waktu itu bahas ya, apalagi ya bahas soal itu lagi, nama itu lagi yang dibahas. Terus saya di situ bilang, kok kamu rela mengorbankan saya dan anak-anak? Saya masih galau ya. Saya gimana nih? Saya udah kehilangan kakak saya gimana? Ngurus anak segala macam. Itu makin-makin. Oke, baik. Nanti aku pergi juga nih. Pergi, terus dia berdua-berdua gitu, ya itu kejadian. Tapi dia kesel kan? Kesel dia. Yes, yuk. Oke, terima kasih.